keutamaan tentang orang yang mendengarkan kebenaran dan berusaha menerimanya. Ini diambil dari potongan tadi sikapnya Usaid radhiyallahu anhu, di mana beliau pada saat ditawarkan oleh Mus'ab bin Umair untuk mendengarkan Islam, dia duduk dengar dulu. Nah ini penting untuk mendengarkan kebenaran. Jadi jangan langsung emosional dulu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 152, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subulah fatafarraqu bikum an sabili. Artinya ya, ini adalah jalan yang lurus, kata Allah. Ini jalan yang lurus, maksudnya agama Islam. Ikuti Al-Quran dan Sunnah. Ikutilah kata Allah, dan jangan memilih jalan-jalan yang lain yang membuat kalian terpecah-pecah dan jauh dari jalanku. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, as-siratul mustaqim alladhi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus dalam ayat tadi adalah apa yang telah Rasulullah SAW tinggalkan kita di atasnya. Apa yang beliau kerjakan, kerjakan. Apa yang beliau larang, jauhi. Apa yang beliau tidak contohkan, maka dihindari. Itu yang dimaksud perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, jalan menuju Allah hanya satu, yaitu dengannya Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitabnya. Pastikan tidak seorang pun dapat sampai ke Allah kecuali dengan jalan itu. Maksudnya dengan memilih jalan yang benar. Duduk, dengarin dulu. Jangan terjadi ya penolakan sebelum mendengar. Nah, kita harus dengar dulu. Kalau itu benar, kita terima. Seperti itulah. Dan juga Ibnu Qayyim berkata, al-jahlu bit-tariqi wa afatiha wal maqsud yujibu at-ta'ab al-katsir ma'al fa'idah qalilah. Kalau ada orang bodoh tidak mau belajar, membiarkan saja dia berada di jalan yang salah, ya. Dia tidak coba pelajari, dia tidak coba terlungi maksud-maksud apa yang dimaksudkan dalam itu, maka hanya akan mendatangkan capek yang banyak dan juga faedah yang kecil, ya. Oleh karena itu semua kebenaran dan kebaikan sudah seharusnya didengar, dicerna, ya. Kemudian setelah itu diambil faedahnya, karena ini memang bagian daripada yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih, al-mu'minul qawi khairu wa habilallah minal mu'minul dhaif. Orang mukmin yang kuat ya jauh lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan semua punya kebaikan. Ahris ala ma yanfa'uk, jaga selalu apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah wa la ta'jaz, selalu berlindung kepada Allah dan jangan pernah putus asa. Wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza, law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan jangan kalian mengatakan kalau sudah tertimpa sesuatu, kalau dulu saya kerjakan ini, kerjakan itu. Walakin kul qadarallahu wa ma syaa fa'al, tapi ucapkanlah Allah sudah takdirkan dan Allah melakukan apa yang dia inginkan. Fa inna lau taftahu babu syaitan, karena Allah akan membuka pintu-pintu syaitan. Dengan mendengar kebenaran teman-teman sekalian, seseorang muslim akan selalu menstabilkan antara dunia dan akhiratnya. Namun mereka akan mendahulukan akhirat dari dunia. Dan ini target kita. Ini beda kita sama orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir itu mereka dunia saja. Kalau kita dunia dan akhirat, tapi akhirat didahulukan. Nabi SAW berikan satu kata kunci di sini. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang menjadikan akhirat targetnya, dunia dinikmatin tapi semua yang halal dan juga dia ingin mendapatkan pahala ekstra di akhirat sana, ja'alallahu ginahu fi qalbihi, Allah akan tanamkan dalam hatinya rasa kaya, wa jama'alahu syamlah, dan juga Allah akan memenuhi kebutuhannya atau memberikan kebutuhannya, wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan dunia pasti akan datang kepadanya dalam kondisi terhina, ya. Wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia menjadi target utamanya, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya, walaupun sudah melimpah nikmat, tapi karena bukan akhirat yang didahulukan, bukan akhirat menjadi targetnya, maka akan ada kemiskinan depan matanya, semuanya jadi tidak ada nilainya. Wa farraqa alaihi syamlah, dan Allah akan persulit urusan-urusannya, walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidak akan sampai kepada dari urusan dunia kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Bagi orang juga yang sudah mendengarkan kebenaran, pasti mereka akan selalu bergantung pada Tuhannya dan akan selalu meminta apapun kepada Tuhannya. Orang yang kalau sudah berilmu, orang sudah faham, maka dia tidak akan pernah lepaskan diri pada Tuhannya. Dan saking sensitifnya, sampai kata Nabi SAW, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullah, harusnya
Setiap orang di antara kalian kalau sudah punya ilmunya, sudah dengar kebenaran, kemudian dia tahu ilmunya, dia harus minta kepada Tuhannya segala sesuatunya. Hatta yas'al shis'a ni'laihi, sampai dia minta kepada Tuhannya tali sendalnya idang qata, kalau tali sendalnya itu putus. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan mereka tidak mendapatkan ilmu karena tidak mendengar dan tidak memikirkan, sementara mendengar dan memikirkan adalah dua asas pokok dalam mendapatkan ilmu itu sendiri.